Pemirsa, komunitas Akamsi berhasil mencari keuntungan dari sampah berbahan kayu dan karet yang diubah menjadi souvenir gantungan kunci. Membuat kerajinan gantungan kunci ini tidak bisa dianggap kegiatan iseng semata karena ternyata bisa meraup keuntungan jutaan rupiah. Ahmad Soleh atau dikenal dengan sebutan Bang Coyeh adalah penggagas komunitas Akamsi di Jalan Adi Sucipto RT 1 RW 10, Kelurahan Belendung, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Banten. Komunitas yang berdiri 2 tahun lalu ini aktif mengisi acara musik di berbagai pertunjukan. Namun selama pandemi kegiatan bermusik tersebut berhenti. Untuk itu ia beralih membuat sablon baju serta kerajinan gantungan kunci dari ban dan kayu. Omset dari penjualan kerajinan ini bisa mencapai 4 juta rupiah per bulannya. Jumlah anggota komunitas Akamsi terus meningkat, di mana saat ini mencapai 40 orang, yang kebanyakan adalah remaja yang masih bersekolah. Soleh berharap komunitas Akamsi ini bisa menjadi wadah mengembangkan kreativitas remaja di sekitar Kelurahan Belendung, Kota Tangerang. Dengan adanya himbauan untuk membatasi mobilitas dan di rumah saja, para remaja tetap bisa berkarya lewat aktivitas sablon dan kreasi daur ulang. Ya, untuk mengetahui lebih jauh aktivitas komunitas Akamsi, kami sudah terhubung dengan Mas Ahmad Soleh selaku penggagas komunitas Akamsi. Selamat pagi Mas Soleh, apa kabar? Selamat pagi Bang Andrew. Alhamdulillah baik. Baik, Mas Soleh, ini bisa diceritakan awal mula mendirikan komunitas ini seperti apa, kemudian akhirnya bisa membuat usaha dari bahan-bahan yang eco-friendly sekali, dari bahan-bahan limbah, dan kemudian bisa omsetnya jutaan rupiah. Itu gimana, ceritain dong dari awal Mas Soleh? Ya, sebetulnya karena tadinya sih komunitas Akamsi itu bergerak di bidang musik, cenderungnya ke situ. Terus setelah ada pandemi ini, akhirnya kita jarang ada job-job manggung. Saya berpikir, wah kalau begini terus nggak bakalan dapat pemasukan nih. Akhirnya saya mencoba mengolah-ngolah barang-barang bekas yang ada di sekitar rumah, di sekitar base camp anak-anak. Tercetuslah sebuah ide untuk membuat sebuah souvenir gantungan kunci gitu Mas. Baik, nah ini kan gantungan kuncinya dari bahan-bahan limbah ya, limbah-limbah kayu dan juga limbah bahan-bahan bekas. Itu dapat dari mana aja Mas Soleh? Oh, kalau untuk limbahnya sendiri kita langsung datang aja, minta aja tuh ke tukang-tukang buah di pinggir jalan. Kalau untuk peti buahnya, limbah kayunya. Sementara kalau untuk bahan dalam bekas, kita datang ke bengkel-bengkel motor, bengkel-bengkel sepeda. Kayak gitu Mas. Oke, jadi kita jemput bola ya untuk mengambil bahan-bahan yang kita sulap nanti menjadi kerajinan tangan itu ya. Iya, betul. Untuk dalam 1 bulan gitu ya, atau 1 hari biasanya bisa menghasilkan berapa produk, Mas? Untuk 1 hari itu kita bisa 50 piece lah gantungan kuncinya. Karena ya kita juga bukan cuma membuat gantungan kunci aja, kita juga membuat kaos-kaos sablon kayak gitu Mas. Oke, jadi selain membuat gantungan kunci yang ramah lingkungan, ternyata membuat usaha sablon baju juga ya, Mas Soleh? Iya, iya benar Mas. Waktu itu kita alhamdulillah dapat bantuan dari Kelurahan Belendung, dari Pak Lurah Iwan SPD tuh, wah makasih banyak nih Pak Lurah. Terus dari Kecamatan Benda juga dapat bantuan 1 set alat sablon, jadi kita dapat 2 set. Oke, jadi ini merambah ke usaha yang lainnya juga ya, dari mulanya iseng-iseng berhadiah gitu ya dengan omset yang lumayan, ternyata Ya, diapresiasi oleh pemerintah sekitar ya Mas Soleh ya. Baik, benar-benar Mas. Pemerintah sekitar sini itu sangat mengapresiasi, mendukung, supportnya sangat tinggi Mas, terutama khusus Kelurahan Belendung. Kita dikasih gedung untuk berkreativitas, terus kita sekarang juga finance-nya diberikan juga Mas, ketika kita betul-betul butuh modal kayak gitu Mas.
Baik. Kemudian kalau kita menghasilkan sebuah produk kan pasti kita harus tahu nih tempat pasar kita di mana gitu ya. Nah, kalau sejauh ini Heeh. siapa saja Mas peminat dari produk-produk karya Mas Soleh dan teman-teman? Dan biasanya menjualnya itu via apa? Apakah melalui media sosial juga? Karena sekarang ruang digital banyak dimanfaatin, terutama oleh kaum muda nih Mas. Nah, benar Mas. Kita memang pasarnya itu melalui online seperti grup-grup WhatsApp, terus kita juga serang ke medsosnya kayak di Instagram, Facebook, terus dari mulut ke mulut juga, dari teman ke teman, komunitas antar komunitas. Alhamdulillah lancar Mas. Wah, sudah lumayan banyak berarti ya pasarnya ya. Iya, Baik, sejauh ini sudah ada berapa pemuda Mas yang ikut serta dalam usaha ini? Karena kan katanya juga mengajak pemuda-pemuda yang saat ini mungkin kehilangan pekerjaan atau tidak mempunyai aktivitas lainnya, kemudian bergabung ke tempat ini. Seperti apa Mas responnya dan sudah ada berapa banyak anggotanya? kalau untuk sekarang anggota Akamsi itu hampir 40 orang. Itu untuk semua bidang ya, seperti musiknya, puisinya, teaternya, eh, sama kreativitasnya. Tapi kalau untuk yang baru-baru bergabung ini sekitar 10 orang. Itu rata-rata masih pada pelajar. Baik. Lalu seperti apa Mas respon dari orang tua anak-anak yang sudah mempunyai usaha seperti ini? Karena kan pasti mereka kaget ya, wah anak saya sudah bisa menghasilkan penghasilannya sendiri. Seperti apa Mas respon dari orang tua anggota dari tim Akamsi ini? Responnya sangat baik, Mas. Pernah ada satu atau dua orang tua tuh langsung kontrol ke base camp. Dia mau lihat langsung anak-anaknya berkreativitas. Sampai mereka pun datang itu membawa bekal untuk anaknya dan cemilan-cemilan lah buat anak-anak yang lain. Kayak gitu, Mas. Baik, jadi sangat diapresiasi sekali dan didukung penuh Mas ya untuk anak-anaknya yang sedang Iya, berkreativitas. iya Baik. betul, Mas. Ke depan apa saja Mas rencana atau mungkin plan-plan baru yang akan dibuat dari tim Akamsi ini? Mungkinkah akan melebarkan sayap juga ke tempat-tempat yang lain produk-produknya ataupun membuat kegiatan baru yang kegiatan sebelumnya musik itu akan dihadirkan kembali, Mas Soleh? Kalau untuk menghadirkan musik udah pasti, sebab rata-rata kita tuh di komunitas Akamsi itu memang pemasukannya itu lebih besar di musik. Terus kalau untuk kedepannya kita sudah mempunyai planning bakal bikin sendal bakyak yang bisa dipakai. Terus sama membuat alat musik akustik seperti drum box atau kajon, seperti sama tehian, gitu Mas. Baik, terakhir Mas, apa pesan dari Mas Soleh untuk anak-anak muda yang saat ini mungkin bingung gitu ya untuk mencari pekerjaan dan tidak mempunyai aktivitas? Apa Mas pesan dari Mas Soleh agar mereka tetap bisa berkreativitas dan menghasilkan suatu karya? Pesan saya sih kayak gini, dalam kondisi sesulit apapun, sebagai pemuda kita jangan pernah menyerah. Tetap berkreativitas, beraktivitas seperti biasa, patuhi aturan pemerintah, jaga kesehatan, dan kansi, semoga makin solid, makin kompak, gali terus kreatif-kreatif kalian, keluarkan terus ide-ide kalian, semoga itu bisa menjadi bahan edukasi dan menjadi bahan inspirasi bagi para pemuda lainnya. Gitu Mas. Baik, pasti kan tidak mudah Mas ya membuat Ya. barang-barang yang sangat unik, sangat-sangat cantik gitu ya dari bahan-bahan limbah gitu. Sebenarnya apa sih Mas tantangan terbesarnya dan pada saat proses kreativitasnya kan pasti menemukan kesulitan, hambangan, tantangan dan rintangannya. Apa Mas proses kreatifnya? Seperti apa Mas? Prosesnya ya terkadang tantangannya itu kita terkendala di finansialnya Mas untuk modal. Kalau untuk berkreatif biasanya kita bisa lah sambil tidur-tiduran atau pakai barang yang ada di sekitar. Cuma kan kalau misalnya kita nggak membeli alat untuk finishing atau bahan-bahan packagingnya itu biasanya
nggak mempunyai nilai jual, Mas. Di situ doang sih kendalanya. Baik, jadi dengan kreativitas sebenarnya kita bisa menyulap apapun menjadi hal-hal yang berguna ya. Dari limbah pun kita juga Benar, bisa Mas. membuat hal-hal tersebut itu tidak hanya berguna, bahkan kita bisa mendapatkan penghasilan kalau kita mau berkreativitas dari hal-hal yang mungkin kita anggap tidak berguna ya Mas Soleh. Benar, Mas. Baik, terima Karena kasih. Baik Mas Soleh, terima kasih karena menurut untuk saya, ya. Baik, silakan Mas Soleh. ya karena menurut saya sesungguhnya Tuhan itu menciptakan segala sesuatu di dunia ini tidak ada yang sia-sia. Tinggal bagaimana kita memanfaatkannya, menjaganya, merawatnya kayak gitu, Mas. Baik, terima kasih banyak Mas Soleh untuk informasi dan waktunya telah berbagi inspirasi bersama kami di Halo Sama-sama. Indonesia. Tetap jaga kesehatan Mas Soleh dan selamat kembali beraktivitas. Ya pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan informasi menarik dan inspiratif lainnya. Untuk itu tetaplah bersama kami di Halo Indonesia.